Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Radar Malam. Pemirsa, rapat koordinasi pengawasan penyiaran pemberitaan dan iklan kampanye Pilkada Serentak 2020 di Lembaga Penyiaran yang digelar di Komisi Penyiaran Indonesia berlangsung di Swiss Bell Hotel, Bandar Lampung. Dan rapat koordinasi yang dihadiri oleh Wakil Ketua DPR RI Aziz Samsudin secara virtual ini membahas tentang peran serta lembaga penyiaran dalam upaya peningkatan partisipasi publik dalam Pilkada Serentak kampanye pencegahan COVID-19 dari klaster Pilkada, di mana seluruh kegiatan kampanye di masa pandemi ini dibatasi dan diarahkan untuk dipublikasikan melalui media massa, baik televisi, radio online, dan media cetak. Rapat koordinasi pengawasan penyiaran pemberitaan dan iklan kampanye Pilkada Serentak 2020 di Lembaga Penyiaran dibuka langsung Ketua KPI Pusat Agus Supriyo dan dimoderatori oleh Ketua KPID Lampung Febrianto. Sebagai pembicara, Wakil Ketua DPR RI Aziz Samsudin, Komisioner KPU Pusat Harli Stefano, dan Nuning Rodia. Dalam pemaparannya, Aziz Samsudin berharap bekerjasama yang baik antara pemerintah, KPU, Bawaslu, KPI, dan lembaga penyiaran dalam mensukseskan Pilkada Serentak 2020, terutama dalam upaya partisipasi publik dan pencegahan COVID-19 dengan penerapan protokol kesehatan. Sementara Komisioner KPI Pusat Harli Stefano menyampaikan rambu-rambu yang masih ditaati oleh lembaga penyiaran seperti pada pemberitaan liputan kampanye seperti framing dan penggiringan opini, fake news atau hoax, keberimbangan dan proporsionalitas. Di bidang penyiaran menghindari blocking time, jajak pendapat atau kuesioner yang didanai peserta. Di bidang iklan kampanye berupa penayangan iklan di luar jadwal dan di luar fasilitas penyelenggara pilkada. Dan kami berharap dari forum-forum ini kami bisa menyampaikan beberapa masukan melalui Pak Aziz untuk kemudian kita sampaikan dalam konteks mungkin revisi Undang-Undang Penyiaran maupun Undang-Undang Pemilu sendiri Pak Aziz. Karena memang ada beberapa hambatan yang membuat teman-teman ini di lembaga penyiaran tidak bisa maksimal sebagai medium membangun demokrasi begitu. Sementara Nuning Rodiah lebih menekankan agar lembaga penyiaran terhindar dari hoax serta pendanaan penyiaran dari peserta pilkada seperti blocking time atau blocking segmen. Sementara terkait terbatasnya waktu publikasi di media penyiaran dan anggaran yang disediakan, dirinya akan berkoordinasi dengan DPR, KPU, dan Bawaslu. Pemilihan data di next kenapa nyampaikannya lanjut Dian. Nah, ini dimensi kerawanan pemilihan 2020. Yang pertama partisipasi politik. Dimensi partisipasi politik ini tentu yang pertama adalah partisipasi pemilih yang datang ke TPS, targetnya 77,5. Yang kedua adalah dimensi partisipasi partai politik. Terpisah usai rakor, Ketua KPU Pusat Agung Supriyo menyampaikan bila KPI sangat mendukung DPR untuk mengusulkan agar keterlibatan lembaga penyiaran dalam sosialisasi pilkada lebih diperluas karena peran lembaga penyiaran dalam mensosialisasikan pilkada akan berdampak pada tingkat partisipasi yang tinggi. Yang kita bilang ironis ya, bahwa media sosial atau media baru di mana hoax bertebaran di sana itu justru dia jadikan sarana untuk kampanye. Namun demikian kami paham bahwa KPU dalam konteks ini ya ingin kemudian meningkatkan partisipasi kaum milenial. Saya pikir itu karena kaum milenial itu kan memang sangat suka dalam melihat gadget atau handphone mereka. Namun yang perlu digarisbawahi, ke depan ini tidak boleh kemudian kita hanya menitik beratkan gadget untuk. Sementara penggunaan media sosial dalam pilkada sangat rentan terhadap hoax meski sasarannya adalah partisipasi pemilih milenial. Semestinya lembaga penyelenggara pilkada bisa menggunakan media sosial yang dimiliki lembaga penyiaran dalam sosialisasi pilkada yang lebih bisa dipertanggungjawabkan. Jeffrey Ardi, David Sihotang melaporkan.